Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asal hadirin jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang pada pagi hari sampai hari ini Allah masih menguatkan kita, Allah masih menancapkan keimanan kepada kita sehingga sampai saat hari ini, sampai sekarang Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan ma'unahnya, pertolongannya kepada kita, menyehatkan badan kita, dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, menambah amal-amal kebaikan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asal hadirin rahimahullah, mungkin kita sudah mulai merasakan Ramadan ini begitu cepat. Ya Pak Ibu, ya tak terasa kalau kita masuk di pekan-pekan terakhir. Ya, kalau sebelum Ramadan kita berharap ya Allah, ahlan wa sahlan ya Allah, selamat datang wahai bulan Ramadan. Maka sekarang kita berharap kepada Allah, kita perlu berharap ya Allah, mahlan, pelan-pelan Ramadan ini ya Allah, jangan terlalu cepat. Karena bagaimana keberkahan di bulan Ramadan. Namun masalah hadirin rahimahumullah, memang ini menjadi sebuah ibadah. Ramadan itu memang adalah puasa. Walaupun puasa ini juga bisa kita jalankan di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ada ibadah yang agung, salah satunya memang adalah puasa. Dan yang menarik dari ibadah kekhususan puasa itu yang perlu kita pahami bahwa ibadah puasa itu adalah salah satu ibadah yang menciptakan diri kita sendiri. Menciptakan diri kita sendiri itu bagian dari orang yang insya Allah mustajab doanya. Dalam hadis itu ada 3 doa orang itu yang tidak akan tertolak. 3 orang ini yang pertama adalah hakim yang adil. Hakim yang adil. Terus yang kedua adalah seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, puasa itu tidak di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan ini, ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka kita sudah menciptakan diri kita. Ini kok salah satu prasyarat supaya kita berdoa itu menjadi orang yang mustajab. Kemudian yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Kemudian salah satu ibadah yang lain, keutamaan puasa itu, kalau dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya seluruh amal ibadah manusia itu untuknya, untuk kita sendiri, kembalinya ya kepada kita sendiri, derajatnya ya untuk kita. Zikir, sholat, pokoknya kebaikan yang lain, semua kebaikan itu kembali kepada kita. Ya, maka dalam hadis qudsi dikatakan illas shaum, kecuali puasa. Jadi karena puasa itu karena puasa itu untukku, kata Allah. Jadi kalau kita bisa membahasakan dalam bahasa sederhana, kado istimewa seorang hamba yang diberikan kepada Allah. Kalau kita ingin memberikan kado istimewa kepada Allah, khususiyah kepada Allah, yaitu ya puasa itu. Nah, puasa itu. Jadi kalau amal-amal ibadah yang lain terbalas baik, tapi keistimewaan puasa itu dia adalah salah satu ibadah yang memang diakui oleh Allah. Ini kali puasa sudah ini adalah antara hubungan manusia dengan itu saja. Maka sampai tidak disebutkan itu kadang-kadang berapa pahala puasa itu. Nah, nanti beda-beda. Karena kata Allah juga fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu sudah, itu puasa itu adalah wilayahku. Berapa yang akan saya berikan pahalanya? Ya, saya melihat ini terserah aku, kata Allah.
nanti melihat kualitas manusia ini ketika beribadah dalam puasa ini itu bagaimana. Maka dikatakan dibuatkan dalam hadis yang lain kan, man shoma, tapi di Ramadan ya, konteksnya Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa hanya semata-mata karena Allah, mengharap pahala karena dari Allah, ridhonya Allah, mana ridho Allah di bulan Ramadan itu, maka pahalanya orang yang beribadah puasa di bulan Ramadan ini kalau Ramadan ini itu sampai dia mampu melebur dosa-dosanya. Nah, kadang-kadang kalau di yang lain kan juga ada. Salah satu amal ibadah yang bisa mengampuni dosa itu adalah puasa. Sampai dikatakan itu kan kalau di puasa Muharram atau Dzulhijjah itu kan puasa Arafah itu menghapus dosa yang lampau. Nah, 1 tahun yang lampau dia ada. Tapi kalau Ramadan, khusus Ramadan ini itu tidak dibatasi. Yang akan diampuni itu kira-kira berapa tahun. Nah, itu tidak dijelaskan. Artinya ini hak prerogatif Allah. Haknya Allah, bisa saja dia akan mengampuni seluruhnya. Sehingga dikatakan orang yang beribadah di bulan Ramadan puasa dengan sebaik-baiknya ini ketika telah selesai, maka ia kembali kepada fitrah. Sehingga nanti itu dirayakan dengan Idul Fitri. Itu kembali memulai kepada orang yang kesucian. Ini puasa. Kemudian istimewanya lagi ibadah puasa, ahli puasa ini sampai Allah berikan surga itu khusus. Ini kelebihan. Namun kita ingin mengupas sejauh mana ibadah puasa itu, dampak ibadah puasa itu kepada kita. Sampai kok rahasianya itu apa kok puasa itu kok sampai dikatakan kata fa'innahu li, puasa itu udah ini ibadah yang untukku, kado untukku. Wa ana azibi, dan aku yang akan membalasnya. Kemudian yang perlu kita sikapi ma'asal hadirin rahimakumullah, memang kita memahami bahwasanya ibadah puasa itu adalah menahan lapar, minum, kemudian syahwat. Kunci zahirnya ibadah puasa itu kan di situ. Ini segi zahir. Namun kalau dari segi pahala, nanti tingkatan pahala, hakikat puasa itu adalah al-imsak, mengekan hawa nafsu. Jadi bertahan puasa. Jadi artinya orang itu posisi kuat sebenarnya. Maka di dalam hadis sebuah hadis dikatakan wa insabahu ahadun fakul, maksud ketika kita berpuasa dan ada orang lain itu mengatain kita, maka kata Rasulullah itu caranya untuk membalas orang yang cukup katakan aja aku lagi berpuasa. Aku lagi berpuasa. Artinya posisi ini bukan posisi kita lemah, kita tidak mampu membalasnya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk dari yang lain, ketika kita dalam posisi puasanya, ini yang berat. Di sini kan bahkan di hadis itu, atau kalau ada orang mau membunuh kita, sampai di situ tingkatannya itu, maka faliyakul inni shaim. Maka katakanlah aku berpuasa, aku lagi berpuasa, aku nggak mau meladeni, nggak mau terjebak. Nah, ini yang berat itu di situ. Nanti maka dikatakan di situ itu bukan masalah dia tidak mampu untuk kembali bukan, tapi mampu. Tapi posisi karena puasa ini dia tahu, puasa ini karena khususnya ada ibadah kado untuk Allah, dia tidak mau mengotori itu. Nah, sampai di situ menjaga puasanya. Sehingga kalau kita merenungkan maksud hadirin rahimakumullah di tahun-tahun fitnah ini, kita itu berada di akhir zaman yang kehidupan di akhir zaman itu penuh dengan fitnah. Alam tidak bersahabat dengan kita, bukan salahnya alam, tapi memang karena adalah ulah manusia. Dalam beberapa hari ini kita merasakan ada gempa
Ini adalah salah satu bentuk kerusakan alam tidak mau bersahabat dengan kita. Dan kemudian ada yang lain lagi, yang lebih parah lagi adalah di dalam tatanan kehidupan ini kita untuk membedakan yang baik dan yang buruk ini berat sekali. Dan membedakan